Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba bahas beberapa konsep tentang fungsi inverse. Nah, di sini sifat yang harus kalian kenal adalah ketika kita punya fx sama dengan y. Kalau kalian ingin memasukkan nilai y-nya ke dalam fungsi f, ini bisa, yaitu dengan cara dirubah fungsinya menjadi inverse. Jadi kalau sudah diinverskan, yang dari luar bisa dipindahkan ke dalam fungsinya, sedangkan x-nya ini kita tukar. Jadi x-nya sekarang berada di luar. Oke, kita coba untuk konsep awalnya dulu. Di soal pertama, ini yang sudah diketahui adalah nilai dari fx ya, sama dengan 5c min x. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah f inverse 3 plus c kuadrat sama dengan 3. Oke, gunakan konsep yang ini. Jadi yang sudah inverse kita bisa tukar. Jadi kalau awalnya di dalam, tukar ya, berarti jadi f biasa. Sehingga kita punya f3 sama dengan 3 plus c kuadrat. Nah, bagaimana cara mencari f3? Ingat, kalau kita punya fx ketika di dalam kurungnya bukan x lagi tapi melainkan suatu angka, maka setiap nilai x langsung diganti. Kita lihat ya, x yang ini berarti x-nya langsung diganti dengan 3. Jadi kita punya nih 5c min 3 sampingnya sama dengan 3 plus c kuadrat. Nah, ini bisa pindah. Sehingga kita punya persamaan kuadrat ya. Jadi c kuadrat, 5c-nya pindah jadi minus 5c. Nah, yang 3 minus pindah jadi plus 3 sama dengan 0. Dari bentukan yang ini, kita rapikan kembali. C kuadrat min 5C plus 6 ya, sama dengan 0. Kalau kita coba faktorkan, cari dua angka. Kalau dikali hasilnya 6, kalau ditambah nilainya 5. Berarti dapat ya, yaitu min 3 sama min 2. Nah, dari sini kita punya C-nya adalah positif 3, satu lagi C-nya adalah positif 2. Kalau C-nya 3, maka nilai P akan lebih kecil. Kalau C-nya 2, sama ya, P-nya juga lebih kecil. Berarti kita punya yang opsi B, P-nya lebih kecil daripada Q, atau Q-nya lebih besar ya daripada P. Oke, untuk soal yang berikutnya, konsepnya juga sama. Jadi ingat, kalau kita punya F inverse dari X sama dengan Y, yang dari luar mau dimasukkan ke dalam bisa dengan cara dirubah menjadi fungsi biasa seperti ini. Jadi intinya kalau inverse mau dibalik atau mau diinversin lagi, yang dari luar masukin ke dalam, yang dari dalam masukkan keluar. Oke, di soal kita punya nilai dari F inverse 2P plus 4 ini sama dengan 5. Oke, tadi ya inversin lagi, maka kita bisa tulis menjadi F5 saja. Kalau sudah inverse, yang dari dalam pindahin keluar. Itu 2P plus 4. Nah, gimana cara ngedapetin F5? Tadi, setiap nilai fx, x-nya boleh langsung diganti dengan dalam kurung. Berarti di sini kan ada 5 ya, jadi x-nya diganti dengan 5. Jadi kita punya P kuadrat min, buka kurung, x-nya ganti 5 plus 6, tutup kurung, sama dengan 2P plus 4. Oke, kita bisa pindah P kuadrat min 2P. Ini min ketemu 11 ya, jadi min 11. 4-nya juga ikut pindah, jadi min 4 sama dengan 0. Nah, dari bentukan yang ini kita punya P kuadrat min 2P min 15 sama dengan 0. Oke, kita bisa coba cari dua angka kalau dikalikan 15. Karena ini minus ya, berarti tengahnya hasil pengurangan. Jadi kalau dikurang, nilainya adalah 2. Dikali 15 dikurang 2 itu adalah 5 sama 3 ya. Nah, karena tengahnya minus, jadi yang lebih besar ngikutin tanda yang di tengah. Berarti 5-nya ikut minus, sedangkan 3-nya ini adalah yang plus. Dari sini kita punya P-nya adalah positif 5, satu lagi P-nya adalah minus 3. Kalau P-nya positif 5, berarti nilai P-nya akan lebih besar ya daripada Q, karena Q-nya hanya 4.
Sedangkan kalau P-nya minus 3, berarti P-nya kan lebih kecil daripada Q, karena Q-nya adalah 4, P-nya minus 3. Oke, karena tandanya berbeda, maka kita pilih opsi yang Depok. Oke, untuk jenis soal yang berikutnya, ini konsepnya sama. Ada suatu fungsi inverse dan fungsi biasa. Jadi, untuk yang fungsi inverse, yaitu F inverse A min 3 sama dengan 3. Yang dari luar pindahin ke dalam. Jadi, F3 sama dengan, nah yang dari dalam pindahin keluar. Kalau sudah, masukkan ke bentuk fx yang sudah dinyatakan dalam soal. Jadi setiap nilai x langsung ya diganti dengan 3. Jadi x yang ini nih diganti. Berarti 3 plus 1 per A sama dengan A min 3. Oke, diingat ada sama dengan sampingnya pecahan, langsung kali silang. Berarti 3 tambah 1 kita punya 4. Nah ini kalikan ya. A kali A kuadrat. Jangan lupa kalau dengan plus minus penghubung ya, maka dikalikan semua. Jadi min 3 juga dikalikan sama A. Jadi min 3A. Nah ini 4-nya bisa dipindah. Jadi A kuadrat min 3A min 4 sama dengan 0. Oke, sekarang kita faktor. Cari 2 angka, kalau dikali adalah minus 4. Ini belakangnya minus ya. Berarti kalau dikurang nilainya adalah 3. Kalau dikali min 4, kalau dikurang nilainya 3 itu adalah 1 sama 4 ya. Nah, konsepnya sama, karena belakangnya minus, yang ini ya, bisa plus, bisa minus, artinya berbeda tanda. Kemudian bagaimana lagi? Lihat tengahnya. Kalau tengahnya minus, maka yang terbesar nilainya minus. Sedangkan seandainya tengahnya positif, yang lebih besar positif. Jadi tadi kan 4 dengan 1 ya. Yang lebih besar kan 4. Jadi 4-nya yang minus, sedangkan 1-nya yang plus. Oke, dari bentukan yang ini tinggal kita rubah. A-nya positif 4. Satu lagi, A-nya minus 1. Kalau A-nya 4, berarti P-nya lebih besar ya daripada Q yang cuman minus 4. Sedangkan kalau A-nya minus 1, minus 1 dengan 4, minus 4, minus 1 tetap ya lebih besar daripada minus 4. Berarti jawabannya konsisten, yaitu yang A, P lebih besar dari